Mas Johan terlebih dahulu. Mas Johan, masyarakat ini berharap betul DPR bisa mengeluarkan regulasi, tapi ketika ada oknumnya ternyata malah terlibat di judi online, hilang harapan dari masyarakat. Itu yang disuarakan oleh Bang Lusius. Silakan Mas Johan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi atau perspektif yang berbeda, ya, apa yang disampaikan Habibur Rahman itu justru merupakan awareness DPR ya terhadap perilaku dari anggota DPR melalui MKD ya, sehingga ketika PPATK tidak menjelaskan siapa-siapa yang terlibat judi online, justru anggota Komisi 3 itu menanyakan apakah ada anggota DPR yang terlibat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk itu tadi menegakkan kode etik ya, anggota DPR melalui MKD. Saya bukan anggota MKD, tetapi kemarin yang saya tangkap tujuannya menanyakan itu adalah justru untuk menegakkan kode etik di DPR. Tapi kalau kita kembali ke aturan perundang-undangan, tentu judi ini kan dilarang oleh undang-undang ya. KUHP itu pasal 303 kalau nggak salah. Juga ada undang-undang ITE ya, yang sudah direvisi Undang-Undang Nomor 1 2024 itu pasal 27 kalau nggak salah ayat 2 itu juga jelas dinyatakan bahwa judi online itu melanggar hukum gitu. Kalau siapapun ya, tentu tidak sebatas anggota DPR ya, siapapun kalau melanggar hukum ya bisa dipidanakan gitu. Tapi karena yang ramai ini adalah fokusnya ke anggota DPR, sebenarnya semua juga harusnya kena. Apakah ini Pak Susno mungkin tahu betul ya, karena pernah di PPATK. Siapa sih yang terlibat judi online? Kemarin itu Kepala PPATK itu menyebut sampai ke desa-desa, bahkan by address ya. Bahkan ada, saya juga kaget juga Putri, ternyata ada jual beli rekening ya. Ini mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak Susno, apakah dulu juga pernah ada itu diendus oleh PPATK. Jadi ada petani warga biasa kemudian disuruh bikin rekening, nah mereka dikasih 100.000, 150.000, dan rekeningnya dipakai untuk judi. Kalau memberantas judi tadi sudah banyak satgas tadi disampaikan. Saya kira perlu komitmen aja dari semuanya ya, dari semua stakeholder yang berkaitan dengan apakah itu penegak hukum. Karena di Satgas ini juga ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan, ada juga Kominfo. Yang Kominfo saya kira bisa men-take down ya game-game atau situs-situs yang berbau judi itu gampang juga menurut saya. Tapi ini juga sudah juga disampaikan, pembekuan rekening juga disampaikan oleh Kepala PPATK. Banyak yang dibekukan rekeningnya, kemudian ada situs-situs yang berbau judi yang sudah di take down juga dibekukan, tapi itu selalu muncul ya, karena ini mungkin supply and demand ya, demandnya semakin banyak, demandnya dari berbagai kalangan sehingga itu menjadi subur gitu. Kalau kita memang serius memberantas itu ya tadi perlu komitmen bersama, jangan sampai kemarin saya sampaikan juga kepada Kepala PPATK. Jangan sampai ini di awal begitu ramai ya, kemudian di tengahnya kemudian agak sepi, kemudian endingnya hilang. Gitu. Lalu berapa bulan kemudian muncul lagi. Sama seperti itu. Tanpa ada solusi, tanpa ada proses penegakan hukum yang jelas, berkelanjutan, yang kemudian kita bisa tahu hasilnya bahwa ini terus bagaimana cara mencegah. Saya kira kalau menindak saja tidak cukup ya judi online, karena sudah tersebar begitu banyak dari banyak lapisan masyarakat. Ini perlu juga langkah-langkah pencegahan ya. Bahkan anak sekolah pun juga ikut berjudi.
Baik. online ini. Ya, Pak Susno, ada dua hal mungkin yang disampaikan tadi dari Mas Johan Budi yang bisa diberikan tanggapannya oleh Pak Susno. Yang pertama, apakah kemudian hal-hal, fakta-fakta yang kemudian disampaikan oleh PPATK juga ini sudah sempat terjadi dari zaman dulu ataupun juga dari saat Pak Susno menjabat, seperti kemudian praktek jual beli rekening begitu. Yang kedua, kemudian tadi sudah dikatakan oleh Mas Johan Budi, masalah pembekuan rekening sudah berulang kali dilakukan, tapi karena ada supply demand, tetap saja tumbuh subur hal seperti ini. Silakan Pak Susno. Baik, yang pertama ya, bagaimana Mas Johan Budi katakan bahwa ini sebenarnya sudah lama. Terus kenapa susah nindaknya? Susah nindaknya tadi permasalahannya adalah satu saja sebenarnya. Karena ini masalah duit Arab berputar, gampang berpindah, jumlahnya besar. Gitu kan. Jadi saudara tergantung niat ya, dan kita tidak bisa serahkan kepada PPATK karena PPATK itu bukan dia tidak punya kewenangan untuk itu, untuk tindak dan sebagainya. Dia hanya memberi umpan, kasih masukan, ini datanya, ya tinggal aparat penegak hukumnya serius gak gitu. Makanya saya katakan tadi dari awal saya agak ragu gitu, bukan ragu ya, agak ragu ini akan berhasil gitu. Jangan-jangan nasibnya sama dengan Satgas Pungli gitu. Apalagi ini nyangkut duit yang banyak. Mari kita saksikan saja. Sebenarnya untuk menindaknya tidak terlalu susah. Gitu kan? Nah, rekening yang dibukukan kalau memang sudah mau, ya gitu, tinggal nanti kerjasama sama OJK, PPATK, aparat penegak hukum, daftar rekening yang sekian ratus ribu yang diberikan oleh PPATK, udah dibukukan aja semua. Nah, begitu dibukukan kan si penerima rekening dan si pentransfer itu kan otomatis pakai transaksi elektronik kan, tinggal dia langsung didebit, langsung dikredit kalau duitnya masuk. Nah, untuk itulah maksud saya kalau dia sudah terblokir, maka rekening-rekening tersebut untuk debit nggak bisa, untuk kredit nggak bisa, maka tidak bisa bertransaksi. Nah, jadi saya dari segi pemberantasannya saja, penegakan hukum, ya bagus, bisa pas. Dan saya sependapat dengan Mas Johan bahwa ini bukan hanya DPR dikit jumlahnya, banyak. Ini sudah menyangkut jutaan orang, sampai ke anak-anak kecil, guru. Karena gampang sekali media tombol elektronik itu. Jadi silakan. Artinya kalau saya yakin kalau DPR sudah ikut campur untuk pemberantasan ini, karena Polri, Jaksa dan sebagainya kan di bawah koordinasi DPR, tinggal memantaunya saja. Iya. Kita tahan sampai di situ Pak Susno, nanti kita akan dengarkan penjelasan lainnya Mas Johan Budi, Pak Susno, kemudian juga Bang Lusius, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi.